Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update and Altcoins Update. Jadi hari ini videonya saya gabung teman-teman. Soalnya ya Bitcoin ini masih lack of progression ya. Walaupun malam hari ini diwarnai dengan berbagai kondisi yang luar biasa, tapi market still do nothing ya. I don't know why, but probably because ya mungkin whales-nya juga lagi aktif accumulate teman-teman, jadi mereka nggak mau harganya lari ya, dan somehow dipertahankan di range atau level tertentu. Meanwhile somehow ETF creating kepanikan ya di market dengan adanya outflow selama 3 hari in a row. Dari segi nominal sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget ya. Cuman biasanya kalau BlackRock udah keluar kayak gini, biasanya disambut dengan pembelian yang drastis. Ya, jadi every time kita ngelihat BlackRock outflow, apalagi kalau nggak ada reason gitu, biasanya kecenderungan disambut dengan inflow yang lumayan besar lah ya. Tapi kita nggak tahu apakah hari ini mereka akan buyback, karena jamnya juga harusnya sekitar jam seginian ya, baru ada settlement teman-teman. Sementara Donald Trump latest banget ya, dia kayaknya baru beres tadi sekitar jam 2.30 pagi. Banyak banget ini update beritanya ya. Terus terang aja we need to ya teman-teman sekalian, kita butuh untuk mengcover semua informasi tersebut before kita decide, dan kita juga harus lihat ya kira-kira gimana nih respon pasar gitu ya. Percuma kita punya interpretasi sendiri, tapi pada akhirnya yang respon itu kan whales market ya, the big players, mereka yang responsif gitu loh di sana. Cuman memang kalau kita lihat di sini per Donald Trump tadi, will consider countries that use VAT tax system, boom ya, meletus. Habis itu harganya turun lagi. Ini untuk dollar index by the way. Yang lebih menarik sebenarnya kan sebelumnya ada PPI ya. Jadi rilis data PPI itu, datanya itu bisa dibilang direvisi, angkanya berubah, dan ini dampaknya sangat positif sekali, terutama kalau kita lihat untuk S&P 500. Jadi kalau teman-teman ngecek di S&P 500 hari ini itu udah hijau teman-teman sekalian ya. Dan technically khususnya ya buat S&P 500 dia sih belum break dari momen ketika kita pertama kali ngedengar tarif dagang ya, dan itu adanya pada tanggal 24 Januari kan. Cuma kalau Nasdaq itu udah successfully break dari high tersebut ya. Kalau kita lihat ini kan secara ya, Anda bisa bilang ini secara pergerakan kan cenderung menurun ya. Kita bisa dibilang kayak creating lower high and possible lower high, and then suddenly today kita ngelihat dia break setelah data PPI yang pertama itu. Yang kedua menyambut statement dari Donald Trump nih seputar tarif dagang, yang setelah kita cari tahu tadi penerapannya kelihatannya akan diaplikasikan mulai per tanggal 2 April. Walaupun kalau kita lihat di sini ya, cara dia memberikan statement sih lumayan ngeri ya sih teman-teman sekalian. Tapi saya jadi ngelihat ya bahwa kenapa dia ngasih tanggal 2 April itu, probably one of the reason adalah mungkin ya mereka nunggu, atau Donald Trump nunggu proses negosiasi dulu gitu. Di sini dibilang nih, Trump could start reciprocal plan by April 2 gitu kan, atau 2 April. Asumsi saya adalah dia memang pakai ini hanya sekedar untuk bernegosiasi ya dengan negara-negara oposisi. Bahkan di sini kalau kalian lihat ya, Trump on China's presidency authorizing a TikTok sale, I think so gitu ya. Ya ini lagi ngomongin berbagai hal yang tampaknya menjadi bahan dari negosiasinya gitu. Jadi walaupun dia menerapkan tarif ini ya, tapi kan belum ada tanda tangan nih. Kita belum bilang ada executive order gitu istilahnya. Tapi ini baru kayak memorandum, ini baru kayak statement aja, dan disampaikan lewat press conference. Mungkin tujuannya adalah untuk men-trigger negara-negara yang kena dampak itu untuk bernegosiasi ulang dengan Donald Trump atau dengan US. Ya, itu yang sementara saya pikir perlu kita perhatikan ya untuk saat ini, dan itu artinya uncertainty masih berlanjut. Cuman good news-nya adalah tadi PPI ya. Technically PPI itu udah ngasih respon yang positif. Kalau kita lihat per datanya keluar 2030 ini nih candle-nya teman-teman. Nasdaq itu naik. Lucunya adalah Bitcoin-nya enggak. Ya, ini menurut saya menarik. Ya, ini adalah satu bentuk kondisi yang sangat menarik. Kenapa? Karena Bitcoin-nya tidak naik. Bitcoin-nya flat. Oke, memang dia naik sih. Kalau kita lihat ya, 2030 tuh sempat naik
but then dia turun lagi, and then dia naik lagi, and then dia turun lagi. Ini dengan berbagai hal, seperti salah satunya soal informasi yang kita dapatkan tadi, masalah tarif yang diterapkan oleh Trump rencananya adalah per tanggal 2 April, yang dianggap sebenarnya masih positif gitu ya, karena akan lama sekali menuju ke 2 April. Kan takes time sekali teman-teman menuju 2 April. Dan itu artinya ada plenty of time untuk kita readjusting our portfolio in case between tanggal-tanggal sekarang sampai tanggal 2 April, itu kita ngeliat market ada rally. Ya, which means bulan Maret atau mungkin pertengahan Februari gitu. Tapi gimana responnya Bitcoin? Nothing, ya. Saya sebenarnya lumayan amazed sih dengan kondisi Bitcoin saat ini. It means we are very lack of liquidity guys ya. Kita nggak ngelihat ada big move, kita nggak ngelihat ada high volatility, kita nggak ngelihat ada strong volume. Market just back and forth, do nothing, and ya begini aja udah teman-teman ya. Udah berapa lama ini kita kayak begini? Dari hari Rabu minggu lalu guys ya, total udah 8 hari kita cuma di range ini doang gitu. So it is quite interesting ya. I believe personally teman-teman, I'm still bullish ya, apalagi kalau ngelihat ya kita create base kayak gini. So I think ya mungkin nggak surprising atau nggak mengejutkan kalau misalkan tiba-tiba nanti kita ngelihat kayak ada satu adegan dramatis gitu ya, atau nge-sweep dulu ke bawah before dia benar-benar mantul naik ke atas gitu. Itu saya udah nggak kaget, karena kita bisa lihat teman-teman, currently we are very lack of liquidity. Jadi kalau misalkan ada proses di mana para whales ini memerlukan satu buah event flash out untuk kemudian dia menambahkan lebih banyak liquidity before kita ngelihat market ada big move-nya, ini udah bukan suatu hal yang mengejutkan kalau buat saya ya. It's gonna be very normal situation, karena kita ngelihat liquidity-nya terlihat sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk saat ini ya. So ya itu I think ya apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini, walaupun dengan berbagai sentimen yang positif, tapi tetap responnya tidak terlalu responsif. Jadi cenderung kayak nggak tahu lagi nih ya apa yang bakal gerakin Bitcoin. It is very interesting. By the way guys ya, untuk altcoins-nya saya pilih di sini di pin comment dari previous video yang Ethereum guys ya. Dan the first one yang komen di situ adalah Cover dengan Shiba Plisco ya, plus di respon sama 5 orang lagi termasuk saya ya. Saya bantuin like aja teman-teman sekalian. Jadi altcoins sih kita akan pilih ngebahas Shiba Inu untuk saat ini. Oke, let's check on price action-nya. Gimana nih kondisi daripada Shiba Inu? Alright ya, if we take a look on Shiba currently atau saat ini, jelas sekali kalau dia kena selling pressure yang lumayan parah setelah sebelumnya sempat ada kondisi yang relatif positif. Ya, momen dimana dia successfully break, creating higher high, proceeding to new higher high, and then suddenly dia shift back jadi bearish ya, lower low, lower high, and lower low currently pun potentially masih jadi lower high. Oke. Ini sebenarnya kondisinya menarik guys ya. Kalau kita ngelihat saat ini aja Shiba Inu technically udah losing momentum ya, selling pressure lumayan agresif, sellersnya lumayan dominan. Di satu sisi kalau misalkan saya hapus semua dulu nih ya, saya abaikan dulu ya falling wedge-nya lah, inilah segala macam kita abaikan teman-teman. What do I see? Ya. Personally guys, you can focusing on this. For example, ya ini adalah sebuah range support and resistance dari previous movement-nya, dan itu terakhir kali kita ngelihat dia ngebentuk resistance itu adalah pada tanggal 11 Desember 2023. And then harganya turun testing ke situ, and for the second time kita turun testing ke situ. Somehow dia holding dengan baik dan mantul serta ngebentuk doji pada perspektif weekly time frame. Ya, kalau kita lihat di sini berarti teman-teman sekalian ada potential double bottom ya untuk Shiba Inu gitu kan ya. Banyak orang kan pasti berpikir kayak gitu, ini kayak double bottom nih, wah potential bottoming nih ya, kelihatannya bisa naik lagi dan bla 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 gitu. Oke, but here's the condition teman-teman ya. At the same time kalau kalian juga mau debat bahwa Vin lu lihat deh itu bukannya double top, itu juga benar teman-teman sekalian. Which means di sini nunjukin ke kita kalau Shiba Inu itu benar-benar kewalahan ya. Ya kewalahan gitu loh dalam mempertahankan momentumnya untuk stay bullish. Oke. Personally guys, Shiba Inu saya ada exit
ya, lumayan banyak I guess ya, di kisaran range area 0,029 0,03, karena di momen itu barengan dengan Dogecoin yang udah creating new higher high, menembus level $0,4 ya pada saat itu, dan saya decide untuk oke, Shiba Inu juga harusnya saya exit gitu ya, karena momen saya akumulasi dengan Doge itu bareng gitu loh. Jadi maksud saya momen saya akumulasi dengan Shiba Inu itu bareng dengan Dogecoin pada saat dia akumulasi atau pada saat dia sideways panjang di sekitaran 2022 sampai 2024 awal. Ya, saya sih nggak banyak beli gitu ya, dalam artian bukan kayak beli lagi ya, cicil lagi, enggak juga teman-teman ya. Saya beli sekali, habis itu dapat harga murah banget, baru beli lagi, habis itu beli lagi gitu. Jadi saya bilang waktu itu sama teman-teman di SAG, rasio saya beli Shiba Inu itu adalah 1/5-nya Doge. Jadi kalau misalnya Doge-nya saya beli 10 juta, ya udah Shiba-nya saya beli 2 juta, kira-kira gitu ya. Sehingga dari proses akumulasi tersebut saya merasa udah dapat untung gitu ya. Sebelumnya sempet kan dia pumping sekencang ini, tapi saya nggak take profit gitu. Akhirnya dia turun, saya round trip. Jadi saya ngerasain, waduh ini udah profit lumayan, gue nggak TP, dia turun lagi nih ya kan. But then saya dapetin Dogecoin create $0,4, successfully create new higher high. Kendalanya adalah Shiba Inu tidak mampu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tambahin chartnya Dogecoin like this, kamu bisa lihat ya, Dogecoin technically itu creating new higher high di saat Shiba Inu hanya failed menciptakan double top, ya kan? So technically buat saya ngelihat kayak gini, ini berarti Shiba Inu ya jelas dong dari comparison dengan Doge aja kita bisa bilang secara momentum jelas lebih lemah gitu. Padahal kalau kita lihat Shiba Inu biar gimana pun secara market cap kan jauh lebih rendah daripada Dogecoin, which means akan lebih gampang dong untuk dia dipump gitu. Tapi ternyata dia kehilangan momentumnya, kehabisan bensin mungkin saya pikir ya, dan akhirnya kita hanya membentuk double top. So at that point, ketika saya take profit di Dogecoin, saya decide untuk exit di Shiba Inu juga ya. Just to make a confirmation, I think ya teman-teman sekalian, sebentar. Saya coba cek dulu ya, biar teman-teman sama-sama lihat aja kali ya. Takutnya ntar saya dibilangnya ini lagi ya. From, which ya nggak perlu sih ya. In channel. Oke, channelnya adalah daily to weekly outlook and Shiba. Here we go. Sizing sih nggak segini gini. Summary ini pandangan saya, Floki ini. Oke, Floki. Wah, teman-teman sekalian ya, I think not this one ya. Maybe in the previous one. The old one. Let me check. Sama teman-teman, 3 ya. Sebentar ya. Saya mau double check di sini karena di thread ini saya juga ada bikin udah lama sekali gitu, weekly outlook judulnya, dan last update itu tuh 30 days ago. So saya coba tambahin kita coba tambahin weekly outlook, nggak keluar lagi teman-teman di sini ya. Damn ya, waduh saya susah dong carinya. Ya pokoknya ada teman-teman ya, karena saya inget banget saya mentioning soal itu. Ya because I did take profit ya on Shiba Inu barengan dengan si Dogecoin. Ya, saya penasaran jadinya ya, susah jadinya lagi teman-teman di sini. How about di sini Shiba. Waduh, nggak ketemu juga teman-teman ya. Wah, saya sangat unlucky guys ya, nggak bisa nunjukin secara langsung ya. Tapi ya, intinya I did take profit ya guys. Karena saya ada rotate ya, some of the profit dari Dogecoin dan Shiba Inu itu saya ada rotate juga. Saya ada beli Floki actually yang ternyata nggak terlalu perform sesuai dengan harapan saya ya. But at least dari segi profit yang saya dapatkan dan seberapa yang saya rotasikan itu bisa dibilang ya masih oke lah ya, dalam tanda kutip gak sebesar saat saya masuk di size Doge and Shiba Inu, karena pada saat itu saya belanjanya dapat harga yang relatively murah ya pada saat itu. So dengan kondisinya saat ini ya, the biggest question buat teman-teman yang mungkin belum sempat take profit gimana ya kan. If we are using Fibonacci retracement, sebenarnya di level yang sama dengan support resistance-nya itu kebetulan banget ya adalah level 62% juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bisa mengharapkan ya, artinya kalian mengharapkan wah harga harus bisa mantul nih, maka ada PR teman-teman. PR-nya adalah dia harus pertahankan level ini at all cost.
Ya, nggak boleh gagal tuh, pertahankan. Dan kalau misalnya dia pertahankan level tersebut, artinya masih ada harapan lah. Paling tidak kalau misalkan memang di akhir cycle 2025 ini kita masih ada ngelihat one more push ya untuk untuk Shiba Inu, one more push ya untuk altcoins keseluruhan. Harapannya Shiba Inu masih bisa dikasih exit yang ideal gitu ya. Paling nggak testing resistance sebelumnya aja tuh udah oke gitu. Saya mikirnya sih kayak gitu teman-teman ya, for now gitu. Dan problem berikutnya adalah kalau kamu cek dari perspektif time frame daily ya, I don't see any indication dia bisa rebound untuk saat ini. Bahkan kalau teman-teman nambahin trendline aja, ya trendline ini masih act sebagai resistance ya at the end gitu. Walaupun dia sudah nanti berhasil naik, tetap bisa kepentok lagi gitu ya. Unless dia successfully break, oke, itu lain cerita. Apalagi kalau dia breakoutnya impulsif ya, itu mungkin perlu diupdate lagi ke teman-teman. Tapi sebelum itu terjadi, saya berpikir bahwa ya momentumnya Shiba Inu untuk saat ini bener-bener PR banget ya. Kamu perlu ngelihat dia creating new momentum. Dia harus breakout dengan keadaan impulsif. Minimal dia juga harus flipping SNR yang paling deket di sini. Karena kalau misalnya kita extend ini SNR juga saya pikir cukup berpengaruh ya. Tadi kalau saya lihat dari perspektif time frame daily, ya di sini nih berarti SNR-nya tuh. Ya, cukup berpengaruh teman-teman sekalian ya. But for now ya, selama itu belum terrealisasi, selama di sini kita ngelihat bahkan momentum time frame 4 jam aja dia mau ngeflip SNR ini aja susah gitu kan. Gimana ceritanya dia mau balik lagi sampai bergerak ke harga yang tertingginya gitu kan. Lebih susah lagi gitu. But for now ya, walaupun kita bisa bilang kalau teman-teman ya yang konteksnya cuma sekadar buat trading gitu, kayak gue cuma trading sih, gue cuma trading jangka pendek gitu. Oke, berarti Anda cukup lihat ini, you have a breakout di sana, you have a Fibonacci di sini ya. Technically ini kita bisa bilang dia dalam keadaan pullback. Probably kalau testing ke 79%, di situ juga ada confluence ya kalau kita lihat dengan trendline, ya probably bisa dimanfaatkan gitu untuk jangka pendek doang mah, mungkin buat trading sebentar bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk mengharapkan dia balik ke atas itu PR-nya berat untuk saat ini. Perlu banyak berdoa kali ya. Selain banyak berdoa ya tentu saja perlu banyak demand untuk ke meme coinsnya juga. Jadi sektor meme harus bangkit dulu ya. Paling tidak kalau misalnya kita mau lihat itu ya minimal dari rajanya dulu ya, Dogecoin dulu untuk saat ini. Oke, so I think that's gonna be the update teman-teman seputar Bitcoin, seputar Dogecoin aja, seputar Shiba Inu. Semoga informasi yang saya sampaikan ke teman-teman ya bisa bermanfaat dan bisa memberikan teman-teman sebagai referensi juga. Mungkin bisa beda pandangan atau gimana. Hopefully you guys enjoy informationnya and see you guys again in the next update guys for Bitcoin and altcoins. Cheers, bye bye guys.